Iman seorang janda dari suku terhilang. Siapa yang tahu tokohnya siapa? Angkat tangan. Setelah terkumpul semua janda-janda, suku terhilang. Nah, ini yang susah ya. Mari kita lihat kitab Lukas. Lukas pasal kedua ayat 36 dan 37. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Tokoh yang saya akan bahas, iman seorang janda dari suku terhilang, dia adalah Hana. Di dalam kekristenan ada satu kesalahan yang dilakukan dari zaman ke zaman, yaitu untuk tema-tema inti dari berita Injil, ini 1 tahun 1 kali dikhotbahkan saja. Misalnya inti dari kekristenan, iman kekristenan, Yesus dilahirkan. Maka kecenderungan semua gereja, waktu tema Natal dikhotbahkan, pasti nanti menjelang Desember atau Desember, ada yang rayakan Natal di Januari, baru dikhotbahkan. Setelah itu, tidak pernah dikhotbahkan lagi. Tema orang Majus, setahun sekali. Betul nggak? Lagu Natal, setahun sekali. Kalau tidak percaya, nanti pulang, coba buka lagu Selamat Hari Natal. Lalu dari pulau dan benua, putar kenceng-kenceng. Tetangga heran, dia cek kalender, dia tahu yang putar lagu ini sudah pikun, karena masih Agustus, dia kira sudah Desember. Jadi orang Kristen sudah terpola kalau berita Natal, 1 tahun khotbah hanya 1 kali, dan itu di bulan Natal. Tema Hana, tema Simeon, tema orang Majus, itu biasanya dikhotbahkan pada saat Natal. Lalu Jumat Agung, Yesus mati, hari ketiga bangkit, itu nanti seluruh gereja akan khotbahkan waktu menjelang Jumat Agung dan Jumat Agung. Hari Yesus bangkit, hari Paskah, gereja khotbah tentang kebangkitan. Setelah itu tunggu setahun kemudian baru khotbah lagi. Hari kenaikan Tuhan Yesus juga setahun sekali. Padahal ini semua inti iman kekristenan yang sangat penting. Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke sorga. Lalu tema yang penting ini akhirnya disimpan dan nanti tahun depan baru dikhotbahkan lagi, dan ini sayang sekali. Mestinya kalau gereja khotbah tentang Natal di bulan Maret, bulan April, bulan Juni, boleh tidak? Boleh, saudara ya. Cuma kalau kita khotbah, nanti dianggap aneh. Maka saya hari ini kasih khotbah yang aneh. Karena Hana ini biasanya orang khotbahkan pada saat tema Natal. Nah, mari kita menyoroti tema ini. Mari kita lihat sekali lagi pengenalan tokoh ini. Ayat ke-36, Hana seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir. Hana adalah wanita pertama di dalam PB yang disebut Nabiah. Dan kata Asyir pertama kali disebut di dalam PB ditujukan kepada Hana. Apa hubungan Hana sama tema kata Asyir ini? Asyir di dalam perjanjian lama adalah salah satu suku di antara 10 suku di kerajaan utara. Dan Asyir mendapatkan pembagian kafling yang sangat-sangat subur tempatnya, dan Asyir adalah wilayah yang menghasilkan minyak zaitun terbaik di seluruh Israel di zaman waktu itu. Dan Asyir juga daerah yang banyak pedagang-pedagang orang-orang luar negeri yang lalu lalang di situ, dan Asyir menjadi pusat yang sangat penting di zaman dulu. Tetapi dia adalah satu di antara 10 suku yang ada di utara, yang nanti di dalam pembuangan ke Asyur,
mereka yang utara semua akan dibuang, dan semua 10 suku di utara itu akhirnya terhilang, termasuk suku Asyir. Maka waktu saya sebut judul iman seorang janda, ini adalah Hana dari suku yang terbuang atau terhilang, ini adalah Asyir. Nah, saudara perhatikan, waktu terbuang, sudah terhilang, berarti tidak ada lagi histori, tidak ada lagi cerita penting yang muncul melalui kerajaan selatan. Tetapi heran, suku yang sudah terhilang, yang tidak diketahui identitasnya lagi, dari Asyir tidak pernah muncul raja, dari Asyir nggak pernah muncul hakim dan tokoh-tokoh nabi-nabi yang hebat-hebat, tetapi Tuhan simpan ada satu tokoh yang nanti Tuhan akan perkenalkan di dalam perjanjian baru, itulah tokoh Hana, bukan laki-laki, tetapi Tuhan ambil dari tokoh perempuan, dan tokoh ini adalah Nabiah. Nah, saudara lihat di dalam kerajaan utara, mereka orang-orang yang mengagungkan wilayah utara, mereka menyembah Tuhan di Samaria. Mereka yang ada di utara itu dianggap najis oleh orang-orang Yahudi yang ada di selatan. Maka terjadi perbedaan wilayah yang sangat mencolok, tetapi heran, Asyir yang dari utara melahirkan keturunan yang disebut Hana yang terus-menerus beribadah di Yerusalem. Yerusalem ada di wilayah selatan, Samaria ada di atas. Kalau dia Nabiah, paling cocok dia di utara, karena itu wilayah dia. Tetapi Tuhan tempatkan dia di Yerusalem. Ini melampaui wilayah teritori yang sangat penting, karena utara dianggap setengah kafir oleh orang selatan. Sekarang dari utara Tuhan munculkan Nabiah yang bisa masuk ke bait suci dan dianggap sebagai Nabiah. Jadi orang ini adalah orang yang Tuhan siapkan, dan dia adalah Nabiah yang menantikan juru selamat akan datang. Dia kalau Nabiah berarti dia seorang yang menerima firman dari Tuhan dan terus menyampaikan firman Tuhan. Dia bukan hanya menyampaikan firman Tuhan sebagai Nabiah, tetapi dia mempunyai iman yang teguh kepada seluruh janji Mesias, dan dia membaca perjanjian lama, dan dia menantikan ayat yang akan dikabulkan melalui ayat yang dia baca, karena nubuatan di dalam perjanjian lama mengenai pentahiran anak. Saya bayangkan saya seorang Hana. Lalu saya beriman kepada janji kedatangan Mesias. Maka kalau Mesias datang, saya harus mengetahui dia datangnya, tinggalnya di mana, lalu dia dibesarkan di mana, ada ayat-ayat di PL yang saya bisa dapatkan. Misalnya, saya baca kitab Mika, Mesias atau Yesus dilahirkan di Bethlehem. Maka saya kalau Hana, saya bisa terus nongkrong di Bethlehem. Tetapi kalau saya nongkrong di Bethlehem, Bethlehem begitu luas. Saya kalau nongkrong di jalan misalnya ya, Jalan Makmur Bethlehem misalnya. Ternyata Yesus lahirnya di Jalan Sengsara Bethlehem misalnya ya, maka tidak ketemu. Maka kata Bethlehem, saya waktu baca, saya tahu Mesias akan dilahirkan Bethlehem, tapi kalau saya tunggu di Bethlehem, ini kemungkinan ketemu sangat-sangat kecil. Lalu saya cari tahu lagi di PL, Mesias kalau datang itu di mana? Kalau dia datang lalu di Bethlehem, maka saya tunggu di Bethlehem. Kalau dia dibesarkan di Nazaret, maka saya tunggu di Nazaret. Kalau saya tunggu di Nazaret, Yesus dibesarkan di situ. Saya harus tunggu pada saat di awal-awal kelahiran. Kalau di awal kelahiran, berarti saya harus tunggunya di Bethlehem. Kalau menunggu sampai selesai masa baby, maka saya harus menunggu di Nazaret. Tapi kalau menunggu di Nazaret, tunggunya di jalan mana, di rumah siapa, ini semua tanda tanya.
Nah, saya percaya si Hana orang yang sangat pintar, di mana saya harus tunggu kedatangan Mesias. Mari kita kembali lihat Lukas pasal yang kedua. Saudara perhatikan, di sini dikasih indikator yang sangat penting. Ayat ke-37, ia tidak pernah meninggalkan bait Allah siang malam beribadah. Kenapa tidak tunggu di Bethlehem? Kenapa tidak tunggu di Nazaret? Kenapa dia terus ada di bait Allah? Karena ada ayat di PL, dia waktu baca, dia menemukan suatu saat. Yesus kalau lahir, Mesias kalau dilahirkan, Mesias pasti akan dibawa ke bait Allah. Kalau tunggu di Bethlehem, terlalu luas Bethlehem. Kalau tunggu di Nazaret, terlalu luas di Nazaret. Kalau tunggu di bait Allah, kita bisa menunggu orang masuk lalu lalang dan di situ ada pintu. Lalu siapa yang datang yang membawa bayi langsung bisa terdeteksi, apalagi ibu-ibu yang gendong bayi, bayinya nangis dan teriak-teriak, maka langsung bisa deteksi. Inilah iman yang luar biasa dari Hana. Ayat apa yang dia baca? Mari kita lihat di Lukas pasal yang kedua, di sini dikasih keterangan yang sangat penting di ayat ke-21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunat, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis. Inilah ayat yang Hana baca di dalam Perjanjian Lama, yaitu tentang pentahiran dari seorang ibu kalau melahirkan anak. Orang Yahudi mempunyai hukum pentahiran ini. Satu ibu, waktu dia mengandung dan saat dia melahirkan anak, kalau anaknya itu laki-laki, dia akan najis 7 hari. Karena dia sedang mengeluarkan darah, di masa-masa awal kelahiran, dia dinyatakan najis 7 hari. Lalu hari ke-8, bayi laki-laki akan disunat. Lalu setelah disunat, hukum tentang pentahiran seorang ibu. Ibunya akan dikarantina dalam arti tidak boleh keluar kemana-mana selama 33 hari, harus terus di rumah. Nanti setelah masa itu lewat, ibu ini akan membawa anak yang dilahirkan yang laki-laki tadi, akan dibawa ke bait Allah. Nanti imam yang akan mengadakan ritual untuk menyatakan ibu ini sekarang sudah tahir, sudah tidak najis, maka ibu ini bisa keluar kemana saja, dan itulah hari yang Hana nantikan. Mari kita lihat di dalam hukum Perjanjian Lama, ini di dalam kitab Imamat. Kitab Imamat di pasal yang ke-12. Imamat pasal yang ke-12, coba perhatikan, saya akan baca di ayat yang kedua. Katakanlah kepada orang Israel, apabila seorang perempuan bersalin dan melahirkan anak laki-laki, maka najislah ia selama 7 hari. Sama seperti pada hari-hari ia bercemar kain, ia najis. Ini bercemar kain, ini datang bulan. Dan pada hari yang ke-8, haruslah dikerat daging kulit katan anak itu. Ini sunatkan anak di umur 8 hari. Selanjutnya 33 hari lamanya perempuan itu harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas, dari pendarahan yang dikeluarkan waktu lahirkan anak. Tidak boleh ia kena kepada sesuatu apapun yang kudus, berarti selama 33 hari tidak boleh pergi ke sinagog, tidak boleh pergi ke bait Allah, karena dia sedang dinyatakan menanti pentahiran. Maka dia tidak boleh sentuh barang-barang kudus. Tidak boleh masuk ke tempat kudus sampai sudah genap hari-hari pentahirannya. Oleh sebab itu Hana yang adalah orang Yahudi,
Yang membaca Perjanjian Lama, dia waktu menemukan ayat ini, dia tahu satu-satunya tempat saya akan bertemu Mesias yang dilahirkan, yaitu saat nanti pentahiran ibu yang akan melahirkan Mesias. Pentahiran ibu akan dilakukan di bait suci, maka dia tidak melepaskan diri dari hadir di bait suci. Itulah alasan mengapa dia terus ada di bait suci. Sekarang kita kembali ke kitab Lukas. Iman dari Hana ini luar biasa. Dia menanti, bukan hanya duduk diam. Alkitab menyatakan dia nabiah. Berarti dia pasti ditanya orang. Mengapa ibu kemarin sudah datang kok masih datang? Untuk apa di sini, ada masalah apa? Doa minta jodoh atau tidak? Dia bilang tidak. Aku menantikan kehadiran Mesias. Tuhan memakai mulutnya untuk terus menyatakan Mesias akan lahir. Mesias akan datang untuk memberikan kelepasan, tetapi semua pengenalan dia, pemberitahuan pengajaran dia tentang Mesias pasti diolok-olok oleh orang, dan dia tidak peduli. Dengan iman dia percaya Mesias pasti akan muncul nanti. Mari kita lihat kembali di kitab Lukas di pasal yang kedua. Dia dari suku yang terhilang, suku Asyer. Suaminya juga tanda petik hilang dalam arti mati. Dia pernah menikah, dia sekarang sudah sangat lanjut umur. Dia hanya menikah 7 tahun lamanya, dan sekarang ia janda berumur 84 tahun. 84 tahun ini sangat tua. Ada 2 penafsiran mengenai umur dia. Dia sekarang berumur 84. Itu penafsiran pertama. Penafsiran kedua, dia jandanya 84 tahun. Karena di dalam bahasa asli bisa mengacu kepada dia jandanya itu 84 tahun, tapi bisa juga mengacu kepada umurnya sekarang 84. Maka ada 2 tafsiran. Kalau tafsiran pertama dia berumur 84 tahun, berarti dia memang sudah sangat lanjut. Tapi kalau tafsiran kedua dia jandanya 84, kita bisa mengetahui kira-kira sekarang dia umur berapa. Nah, perhatikan, di sini dikasih keterangan dia sudah menikah 7 tahun. Di dalam tradisi Yahudi, seorang perempuan dia bisa nikah kira-kira umur 14 atau 15. Jadi asumsi Hana ini umur 14 tahun sudah menikah. Ditambah dia menikah 7 tahun, berarti sudah 21 tahun ya. Dari 14 tambah 7, 21. Lalu dia menjanda 84, berarti sekarang dia umur 105 tahun. Oleh sebab itu kalau kita baca tafsiran, ada yang mengatakan dia umur 84. Ada yang mengatakan dia umur 105 atau 106. Kalau umur 106 berarti diduga Hana mungkin nikahnya umur 15. Itu asalnya ya, cara hitungnya ya. Tapi kita tidak mau peduli dia umur berapa. Pokoknya sudah lanjut gitu ya. Jangan pulang, kita debat, tidak habis-habis. Menurut saya lebih tepat umur 130. Wah, ribut, tidak habis-habis, jambak-jambakan di luar. Jangan ya, itu tidak signifikan. Yang paling penting adalah dia sudah selesai menikah 7 tahun, dia hidup sendiri. Nah, ini misteri janda, saudara. Di dalam sejarah hidup manusia, memang wanita lebih tahan untuk tidak menikah lagi. Setuju ibu-ibu? Angkat tangan. Oh, langsung angkat tangan ya. Yang pria kalau ditinggal istri tidak tahan, akan segera nikah. Setuju laki-laki? Wanita mewakili laki-laki, setuju ya? Heran ya, wanita bisa sangat tahan, yang laki-laki mana tahan, saudara. Dan Hana ini kita tidak tahu latar belakang hidupnya, dia kaya atau miskin. Menurut aturan Yahudi, orang kalau membantu janda mesti tunggu kalau ada anggota keluarganya yang masih ada dan masih hidup, biarkan mereka mendukung dulu.
Jikalau anggota keluarganya satu persatu sudah tidak mampu, atau sudah tua, atau sudah duda, atau janda, dan tidak meninggalkan anak-anak, barulah orang-orang Kristen ikut membantu. Nah, kita tidak catat Hana punya anggota keluarga yang lain atau tidak. Tapi kemungkinan besar dia tidak punya anak dan dia terus sendiri. Kalau dia punya anak, misalnya ya, anaknya ada 3, pasti akan mengganggu apa yang Hana kerjakan yang tiap hari ada di bait Allah. Lalu anak mungkin akan kesel, ngantar lagi, besok ngantar lagi. Siapa anak yang rela ngantar mamanya atau neneknya setiap hari datang ke komisi lansia ini? Ayo, besok antar lagi coba ya. Selama 30 tahun coba. Mabok dia. Langsung dia koskan si neneknya di depan gereja. Jalan kaki sendiri. Dan herannya, Hana bisa terus ada di bait suci. Siapa yang ngantar? Ini semua misteri. Saya percaya kalau ada anggota keluarga yang suruh ngantar, pasti semua pensiun. Tidak akan ngantar. Dan kalau tidak ada ngantar, berarti terhambatlah rencana dia yang terus ada di bait suci. 5 hari dia tidak ada di bait suci, ternyata pas kosong tidak di bait suci, Mesias datang cilaka. Dan saya percaya orang ini tidak dihantar atau dihantar, dia tetap ada di bait Allah. Karena dia tidak mau meloloskan hari yang satu-satunya kali itu, yaitu hari pentahiran. Kalau telat 1 hari, tunggu besok, mama dari Yesus yang membawa Yesus itu sudah kembali ke kampung halaman. Maka dia terus tunggu, dia nabi ya, dia menyampaikan firman, menyampaikan tentang Mesias yang dijanjikan, dan dia terus berdoa dan berpuasa. Wah, enggak sakit mah orang ini ya. Kalau kita ketemu Hana hari ini, saya percaya dia pasti sangat kurus. Tapi orang yang kurus ini tidak makan, rohani dia bagusnya luar biasa. Hari lepas hari, apa yang dia khotbahkan tidak menjadi kenyataan, dia tetap sabar, tetap ngomong, orang tanya dia tetap ngomong, dan saya percaya dia juga pasti dihargai oleh orang sana, sehingga tidak diusir. Coba kalau di sini ada seorang ibu yang terus datang 15 tahun, pasti dicekal oleh satpam di bawah. Ngapain datang ke sini saja? Tempat lain kau tidak datang, kenapa datang ke sini? Dan orang ini tidak diganggu oleh orang Farisi, tidak diusir oleh imam-imam, berarti kemungkinan mereka juga menghargai status dia sebagai nabi. Nah, ini menjadi misteri yang sangat besar. Nah, sekarang kita melihat perjumpaan itu sekarang terjadi. Mari kita lihat. Perhatikan sekarang ayat 38. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Begitu dia ketemu anak itu, dia tidak mengatakan, "Hei, semua orang yang pernah kepo-kepo, tanya-tanya saya, yang pernah nyindir-nyindir saya, ini buktinya gua ngomong benar." Lalu selfie, seret, kirim ke semua, gitu ya. Enggak, saudara ya. Dia tidak ambil pusing orang-orang yang pernah hina dia. Mungkin ada orang yang ngejekin dia, kurus kali kau hari ini, gitu kan. Dia enggak peduli, begitu dia melihat kepada Tuhan Yesus, disitulah dia menyatakan, inilah anak yang dijanjikan, dan dia berkata, ini adalah anak yang kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem, inilah hadiah untuk mereka. Hana artinya anugerah. Asyer artinya diberkati. Jadi dari suku Asyer, kata diberkati keluar dari kata Asyer. Dari kata Hana, Hana artinya anugerah. Jadi seolah-olah Tuhan mau menyatakan sekarang diberkatilah semua orang yang menantikan kedatangan Mesias, dan diberkatilah mereka. Inilah anugerah yang Tuhan kasih kepada kalian, yaitu anak yang dilahirkan ini. Dan Tuhan memakai 2 saksi mata yang sangat penting di hari pentahiran. Dan Tuhan memakai Simeon, Tuhan memakai Hana. Karena saksi mata
minimal harus 2 atau 3. Kitab Injil ada 4 kitab. 4 kitab dibagi di dalam 2 kelompok. Kelompok pertama ditulis oleh rasul. Kelompok kedua ditulis oleh bukan rasul. Biar ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Matius rasul bukan? Matius rasul. Markus rasul. Tidak rasul. Rasul dan tidak. Itu saya. Oke. Lukas rasul bukan? Tidak iya gitu ya. Yohanes, wah gampang ya. Matius sama Yohanes gampang ya. Matius sama Yohanes rasul, Markus bukan rasul, Lukas bukan rasul. Jadi kitab Injil ada 4, 2 ditulis oleh rasul, yaitu Injil Matius dan Injil Yohanes. 2 ditulis oleh orang awam, yaitu Markus dan kitab Lukas. Kenapa ada 2 kelompok? Disaksikan oleh rasul hamba Tuhan dan dikonfirmasi oleh orang awam, maka kesaksian menjadi sah. Tuhan menempatkan ada 2 malaikat yang ikut bersama dengan 1 malaikat yang ditulis dengan M besar, tiba bertemu dengan Abraham, sama-sama datang, bertemu dengan Abraham, dan setelah itu yang 1 tinggal, itu adalah Tuhan yang berbicara kepada Abraham, dan 2 malaikat pergi ke Sodom. Kenapa 2 sekarang pergi ke Sodom? Karena saksi mata kejahatan Sodom dan Gomora sebelum Tuhan tunggang balik Sodom dan Gomora. Kenapa Yesus utus 12 rasul berdua-dua? Karena saksi mata. Jikalau ada 1 kasus terjadi, maka ada 2 yang akan bersaksi. Perkara menjadi sah. Yesus mengutus 70 murid, diutus berdua-dua. Ini 2 sangat-sangat penting ya. Nah, sekarang kita kembali ke dalam Alkitab. Tuhan menempatkan Simeon dan Hana muncul di hari pentahiran. Mari kita lihat. Jadi kalau Yesus dilahirkan, mamanya akan najis 7 hari, hari ke-8 Yesus disunat, lalu menunggu 33 hari menunggu selesai semua proses, berarti saat Simeon dan Hana ketemu Yesus, kira-kira di hari ke-40 atau hari ke-41, waktu Yesus sudah dilahirkan. Sekarang lihat di ayat 25, adalah di sana seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh, menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Jadi Tuhan kirim Simeon. Roh Tuhan menggerakkan Simeon untuk jadi saksi mata yang pertama, dan nanti Tuhan mempertemukan dengan orang kedua, yaitu Hana yang juga muncul menjadi saksi mata yang kedua, sehingga perkara melihat anak yang dibawa pada hari pentahiran, kesaksian itu menjadi sah. Sekarang perhatikan di ayat 28, apa yang dikatakan Simeon. Nah, saya tidak bahas tentang Simeon, tapi kita lihat, ia menyambut anak itu, dia menatangnya sambil memuji Allah, katanya, sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera. Oke, sekarang kita kembali ke yang Hana. Hana yang tadi beribadah siang malam, berpuasa, berdoa, ayat 38. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ mengucapkan syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Israel. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Inilah kalimat yang teragung yang disisakan oleh Nabiya, yang disebut Nabiya di dalam kitab suci. Ada orang menafsirkan anak Filipus yang adalah diaken, dia punya 4 anak perempuan yang mempunyai karunia bernubuat, ada yang mengkaitkan mereka kemungkinan juga Nabiya.
Tapi Alkitab tidak pakai kata Nabia untuk 4 anak Filipus. Tapi Alkitab pakai kata Nabia untuk Hana. Berarti perhatikan kalimat ini. Kalimat ini adalah nubuat yang sangat penting. Simeon sama Hana, mereka berdua kalau kalimat mereka digabungkan, itu berisi seluruh misi Paulus di dalam seluruh dunia. Misi Paulus, Tuhan memanggil dia untuk kepada bangsa-bangsa. Tuhan memanggil dia juga kepada orang Israel, dan dia akan pergi kepada raja-raja. Kalimat dari Simeon, kalimat dari Hana, ini kalau kita gabungkan, itulah inti dari penyebaran misi yang sangat penting. Mari kita lihat kembali ke Lukas pasal yang kedua ini. Ayat yang ke-30, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Keselamatan untuk bangsa-bangsa. Ini kalimat yang muncul dari Simeon. Jadi kedatangan Tuhan Yesus, keselamatan untuk bangsa-bangsa. Perhatikan yang Hana ayat 38, berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem, untuk wilayah orang Yahudi. Jadi Yahudi mendapatkan berita kelepasan, berita keselamatan, bangsa-bangsa akan mendapatkan berita keselamatan. Maka kalau ini digabung, inilah inti misi yang sangat penting yang nanti Paulus akan genapkan sampai ke ujung bumi. Dan di dalam pelayanan Tuhan Yesus, Yesus menggenapkan Injil Kerajaan Sorga untuk orang Yahudi dan untuk bangsa-bangsa. Maka kenapa Yesus dilahirkan di Bethlehem harus dibesarkan di Nazaret? Bethlehem ada di wilayah selatan, itu bukan daerah bangsa-bangsa. Karena orang selatan, orang Yahudi di sana, mereka orang yang sangat kaku, ada bait suci, orang kafir tidak boleh masuk. Mereka tidak akan bersentuhan salaman sama orang kafir. Mereka tidak akan memakai koin orang kafir untuk dipakai persembahan untuk Tuhan di bait suci. Kalau begitu, di daerah selatan pasti bukan daerah objek wisata untuk bangsa-bangsa, apalagi perdagangan di situ. Maka orang-orang bangsa-bangsa mereka akan berlalu lalang di wilayah utara. Oleh sebab itu, waktu Yesus dilahirkan di Bethlehem, dia dipindahkan, dia harus dibesarkan di Nazaret, karena Nazaret adalah wilayah utara, wilayah persinggahan bangsa-bangsa. Dan Yesus di dalam hidup pelayanan dia, dari dia sudah pindah ke Nazaret sampai akhir hidupnya, seluruh kehidupan Yesus di bumi paling banyak dia gunakan di utara. Berjumpa dengan orang Yahudi yang ada di utara, orang yang sudah setengah Yahudi di utara, dan berjumpa dengan bangsa-bangsa. Dan untuk lebih leluasa berjumpa dengan bangsa-bangsa, maka Yesus memindahkan wilayah dia dari Nazaret ke Kapernaum. Kapernaum adalah pinggir pantai, kota pelabuhan. Disitulah semua bangsa-bangsa yang masuk daerah itu melalui jalur air akan tiba di Kapernaum. Dan Yesus menempatkan poskonya di Kapernaum untuk melayani orang Yahudi dan juga menginjili bangsa-bangsa, orang-orang yang lalu lalang di situ. Puji Tuhan. Injil bukan untuk satu kalangan, amin. Injil untuk bangsa-bangsa. Dan Tuhan memakai Simeon untuk menyatakan keselamatan sekarang tiba untuk bangsa-bangsa. Maka misi Tuhan Yesus akan menghadapi bangsa-bangsa. Dan Hana berkata, anak ini adalah jaminan keselamatan bagi Yerusalem. Dan Yesus akan menggemparkan seluruh Yerusalem. Saudara bayangkan tugas Yesus sangat besar. Tidak hanya untuk Yahudi, tapi untuk segala bangsa. Nah, inilah yang mempengaruhi seluruh misionaris. Seluruh misionaris mempunyai jiwa,
melayani orang di mana dia dilahirkan, melayani orang di mana dia ditempatkan sebagai kampung halaman dia, dan juga melayani menerobos sampai ke wilayah yang sangat jauh. Pak Tong melayani di Indonesia, dia banyak tinggal di Indonesia sejak masa kecil. Dan dia punya kerinduan untuk melayani di daerah Tiongkok karena dia dilahirkan di Tiongkok. Cuma di Tiongkok tidak buka pintu untuk dia. Coba kalau Tiongkok buka pintu untuk dia, dia sudah pindah lama ke sana. Kita di sini hanya lihat live relay dari Tiongkok. Ya kakak di Tiananmen, kita live relay dari sini. Kita tidak bisa berjumpa dengan gampang dengan dia karena dia sudah berkata, kalau pintu komunis dibuka, saya akan pindah tinggal di situ, KKR di situ, sampai mati di situ. Bagi saya, itulah ujung bumi, Pak Stephen. Semua orang punya ujung bumi ya, tapi ujung bumi kita kadang-kadang kurang bermakna. Saya siap mati kalau saya lihat cucu saya menikah. Nah, itu ujung bumi dia, kasihan. Lihat cucu menikah. Saya siap mati kalau nanti proyek saya goal gitu ya. Nah, itu ujung bumi dia, kasihan. Pak Tong punya ujung bumi, kalau pintu komunis dibuka, saya akan pindah ke sana, layani di situ sampai saya mati. Jadi sekarang dia terus melayani sambil menunggu pintu komunis dibuka. Kalau pintu komunis tidak dibuka, dia kalau sudah meninggal, mungkin nanti Tuhan munculkan orang berikutnya saat pintu komunis dibuka, roh yang ada di Pak Tong hingga pada orang yang zaman mendatang yang akan gempur wilayah Tiongkok sana. Saya pernah berdiri di lapangan Tiananmen dan saya memikirkan Pak Tong pernah berkata dia akan khotbah KKR di sini. Saya lihat besar sekali. Di situ tempat penggilasan orang-orang yang demo. Kalau Pak Tong di sini digilas bagaimana ini? Wih, mengerikan saudara ya. Nggak bisa bayangkan. Tapi kalau komunis hancur, semua bisa terjadi. Amin. Sekarang kita kembali ya. Hana menanti. Menanti dengan tidak sia-sia. Banyak orang baca Alkitab, janji-janji, omong kosong, janji, itu Tuhan dulu. Hana tidak. Dia baca, dia teliti, ada ayat yang dia pegang, yang dia tidak lepaskan. Saya percaya setiap orang pasti ada ayat-ayat yang mempengaruhi seluruh hidupnya. Ada tidak? Yang belum ada, coba cari ya. Jangan sudah mendekati ajal, tidak ada ayat gitu ya. Yang ada Alkitab PR dan PB gitu ya. Harus ada ayat-ayat tertentu. Semua tokoh-tokoh ada ayat yang sekali dia dengar, merubah seluruh hidup dia. Itu ada ayat yang mendorong. Apa yang menjadi ayat pendorong saya waktu saya pergi? Yaitu ketika aku tiba di Troas untuk mengabarkan Injil, aku dapati Tuhan sudah tiba duluan. Itu ayat. Wah, ayat yang luar biasa di dalam 2 Korintus. Sebelum saya tiba, Tuhan tiba duluan. Kalau begitu, takut tidak? Tidak usah takut, Tuhan sudah masuk duluan. Sebelum saya tiba, Tuhan sudah tiba duluan untuk membuka pelayanan di sana. Harus ada ayat-ayat yang merubah dan menggerakkan kita, yang menjadi fondasi kita pegang sampai kita mati. Semua orang ayatnya beda-beda. Nanti saudara kalau ditanya, apa ayat nasnya? Seperti yang Pak Eiter, jangan lo ya, belum tentu itu di kalian ya. Yang di kalian juga belum tentu ada di saya. Karena setiap orang Tuhan gerakkan itu beda-beda. Kemarin ada satu ibu, dia WA saya, dia bilang, Pak bersyukur anak saya yang sudah memutuskan tidak lagi mau kenal Tuhan, dan sekarang dia janji mau kembali lagi ke Tuhan. Anak dia pintar sekali, dan waktu dia katakan, dia sebutkan, karena ada satu ayat yang dia baca. Heran ya, satu ayat itu waktu saya baca, itu biasa bagi saya. Tapi tidak biasa bagi anak itu, dan ayat itu membuka pikiran dia untuk dia berjanji tidak lagi akan meninggalkan Tuhan. Bukan berarti ayat firman Tuhan berkuasa kepada satu orang, tidak berkuasa kepada orang lain, tidak. Ada ayat-ayat tertentu yang Tuhan siapkan untuk orang tertentu dan merubah orang itu. Dan ayat itu juga pasti merubah banyak orang, tapi tidak merubah sampai spesifik seperti orang-orang tertentu. Nah, saudara gumulkan baik-baik ayat yang saudara pegang. Nah, kita kembali ke Hana. Hana mendapatkan satu ayat,
Dan dia temukan ayat itu bukan hanya berbicara untuk orang-orang PL, tetapi ini juga berlaku sampai ke PB, karena Yesus akan dilahirkan dalam kebudayaan Yahudi yang harus tunduk kepada hukum Musa, maka keluarganya harus mengikuti semua tradisi Yahudi, khususnya di hari pentahiran. Dan dia terus tunggu. Dan saya coba bayangkan kalau saya jadi Hannah, setiap hari datang saya terus perhatikan, ada ibu-ibu yang gendong-gendong, wah langsung mata saya perhatian. Jangan-jangan ini, jangan ini, ternyata bukan. Besok tunggu lagi, tunggu lagi, tunggu lagi. Lama luar biasa, sampai dia berumur lansia. Ada orang tertentu yang Tuhan siapkan, tidak boleh mati. Dia harus ketemu Yesus dulu, baru dia akan mati. Maka saya mempunyai kepekaan khususnya kalau ada orang tua tidak mati-mati. Ditabrak becak, tukang becaknya mati, misalnya ya. Lalu jalan kepleset, kepala kena, tidak mati. Lalu pergi kemana, tidak mati, tapi belum terima Tuhan. Maka kalau ada orang kayak begini, kita harus peka. Jangan-jangan orang ini harus dengarkan Injil terlebih dahulu, maka dia tidak boleh mati dulu. Kepekaan ini saya pegang. Dan akhirnya waktu saya melihat nenek saya yang sudah tua, dari jalur mama, heran, dia sampai umur 94 baru meninggal. Dan sebelum 94, dia bisa naik becak sendiri. Heran ya, dari tempat dia tinggal ke rumah kami dia naik becak. Kalau tidak ada becak, dia jalan kaki sendiri. Di umur 90 kurang bisa jalan kaki pulang sendiri. Kalau orang sekarang jalan kaki memang bisa jalan kaki, tapi pulangnya ke rumah orang lain. Lupa ingatan, mana rumahku. Sembarang dia masuk, ini rumahku, pada rumah orang lain. Heran, nenek saya bisa pulang. Dan sampai akhirnya di umur 94, dia sudah pikun dan dia tidak hafal lagi siapapun. Dan keluarga kami yang lain ada yang menjaga dia dari jalur mama jaga, dan kamar dia itu bau pesing luar biasa karena dia sudah tidak tahu kalau ke toilet harus ke belakang. Dia kira kamar dia sekaligus toilet dan dia kencing di situ, dia buang kotoran di situ. Dari saudara mama yang bersihkan kamar, dan kalau saya masuk ke dalam, langsung dekat kerajaan sorga. Itu aromanya menyengat luar biasa. Lalu waktu saya di Jakarta, saya mendengarkan nenek saya sakit, lalu Tuhan belum panggil dia. Lalu ada kecelakaan jatuh, Tuhan belum panggil dia. Jangan-jangan orang ini harus terima Tuhan dulu, baru dia akan meninggal. Tapi kalau dia pikun bagaimana? Maka saya percaya orang pikun bisa diinjili. Amin. Saya tidak percaya orang pikun 100%. Karena orang pikun, dia bisa cerita. Dulu, dia ingat dulu. Kamu ini waktu dulu, banyak yang ngaco, tapi nanti ada yang tepat. Nanti yang lain ngaco lagi. Ada memori masa dulu yang dia ulang-ulang. Dulu saya makan manggis, saya ketelan kulitnya misalnya ya. Itu dia ingat terus. Berarti ada saatnya dia tidak pikun, betul Pak? Maka suatu saat waktu saya libur, saya pulang ke kota kelahiran saya khusus datang cari nenek saya. Cilaka dia nggak bisa ngomong Indonesia. Dia ngomongnya Hainam gitu ya. Hainam, bahasa Hainam. Dan dari kecil dia ngomong sama kami, ngomong Hainam. Maka saya ngerti Hainam sedikit, saudara. Kecuali nasi Hainam, saya ngerti bahasa Hainam sedikit. Lalu saya datangin dia lihat saya. Dia tanya, siapa ini? Saya sebutkan nama saya. Oh ya, mamamu. Ngaco semua, nggak tahu siapa leluhur dari siapa itu. Saya kenal pun tidak, mamamu gini. Saya tahu dia lagi koslet gitu kan, karena belum muncul memori yang benar. Saya terus ulang-ulang kata yang sama. Popo harus percaya Tuhan Yesus. Saya pakai Hokkien karena dia bisa Hokkien. Saya ngomong Hokkien, Popo harus percaya Yesus. Yesus yang menyelamatkan Popo. Dia ngomong macam-macam, nggak tahu ngomong apa. Wah, ulangi, Popo, dengar baik-baik. Popo harus percaya Yesus. Ulang-ulang terus. Dalam hati saya, Tuhan, kasih dia kembali, tidak ngacok, ngoceh-ngoceh, apa saja nih. Akhirnya dia keluar satu kalimat yang membuat saya kaget. Kalau saya percaya Yesus, saya tidak ketemu kungkung. Saya kaget, saudara. Kok bisa?
Ini teori orang zaman dahulu kala di Sumatera Utara. Kenapa saya tidak mau percaya Tuhan Yesus? Katanya percaya Yesus masuk surga. Nanti kalau saya ke surga, nggak ketemu. Kalau saya percaya Yesus, saya tidak ketemu kungkung. Wah, ada maju saya. Wah, sekarang dia sudah tidak ikut nih. Langsung saya ngomong, Popo, dengar baik-baik. Popo, terima Tuhan Yesus ya. Ngacok lagi dia. Nggak tahu bicara apa lagi. Terus, Tuhan kasih waktu yang tadi. Yang dia bisa katakan kalimat yang sangat penting gitu. Saya terus ulang. Waktu dia sudah dengar saya ulang-ulang, dia pegang tangan saya dengan kekuatan yang beda. Dia tekan tangan saya, dan mata dia berlinang-linang. Wah, saya pikir mau ngapain nih? Lalu dia jawab, hula, hula. Tuhan, benar nggak nih? Hula, hula. Saya ulangi lagi, Popo harus percaya Tuhan Yesus. Hula, hula. Dan sempat dia jawab, hula, hula. Lalu akhirnya dia ngacok lagi, nggak tahu ngomong apa lagi. Dan hari itu saya tenangnya luar biasa, saya percaya Popo sudah diselamatkan. Setelah selesai semua, saya senang sekali, saya kasih tahu mama saya. Karena di keluarga kami, mama saya orang pertama yang duluan jadi Kristen. Dan saya pulang ke Jakarta, lalu beberapa bulan kemudian saya dengar Popo saya sudah sakit parah, dan dia akan segera meninggal dunia. Lalu saya kontak ke saudara kami yang ada di Sumatera Utara, kalau Popo meninggal dan dikuburkan dengan cara Kristen, saya akan pulang, saya khotbah di makam dia nanti. Tapi semua keluarga yang masih Buddha, mereka berkata, tidak, Popo ini Buddha. Maka dia dikuburkan dengan cara Buddha. Saya bilang, nggak apa-apa. Yang penting selama dia hidup, dia sudah menyatakan dia mau, yaitu hula-hula itu. Wah, maka hula-hula itu memberikan pengharapan. Lalu saya kasih tahu kepada saudara yang lain, sebelum dia meninggal, saya pernah ketemu dia, dan saya pernah injili dia, dan dia berkata dia mau. Waktu itu mata dia lihat saya berlinang-linang, dan dia pegang tangan saya. Dan saya percaya Tuhan menyentuh hatinya. Akhirnya berapa bulan kemudian, dia meninggal dunia. Jadi ada orang yang belum boleh mati sebelum dengarkan Injil Tuhan. Amin. Saudara mulai percaya, lacak nih. Siapa orang yang sudah berumur, masih melawan Tuhan, datangin dia, injili dia. Tuhan sayang dia. Maka Tuhan belum ambil nyawanya. Saudara jangan lihat, ada, tapi sudah tidak bisa berespon, sudah di ICU. Aduh, kasihan. Gimana ini? Kalau pikun masih bisa ketemu, kalau sudah di ICU, gua ngomong apa? Sekarang saya kasih tahu rahasianya ya. Bagaimana menginjili orang yang ada di ICU yang sudah tidak bisa gerak? Jangan ngomong, AI, kalau AI dengar suaraku angkat tangan, dia sudah lumpuh, angkat tangan, gimana? Itu salah penginjilan tuh ya. Ada satu cara, dan itu satu-satunya cara. Karena dia sudah tidak berespons, maka kita berkata kepada dia, bisik ke dia, AI, kalau AI dengar suara saya, kasih nafas yang berbeda. Karena hanya nafas yang dia bisa kerjakan. Maka dia akan nafas. AI ulangi lagi. Kalau betul AI dengar suara saya, kasih nafas yang sama. Dia kasih nafas. Berarti saya tahu dia dengar. Sekarang saya mulai bicarakan Injil kepada dia. Lalu setelah itu doakan dia. Waktu doakan dia, AI, saya doakan mau. Doakan dia. Saya doakan dia, air mata dia berlinang, berarti dia mendengar. Sekarang kalau contoh, AI kalau dengar suara saya kasih nafas yang beda, tidak ada nafas yang beda. Jangan berkata, ini tidak seperti yang Pak Aitir katakan. Oke AI, saya pulang dulu gitu ya. Jangan loh ya. Terus bisik. Karena mungkin saat kita berkata-kata kalimat tertentu, Roh Tuhan buka telinga dia, dan saat itu dia dengar, dan dia berespons di dalam hati. Maka selama dia masih ada kesempatan menerima, meskipun sudah di ICU, yang penting masih bernapas, terus katakan, karena Roh Tuhan bisa membuka telinganya. Amin. Simeon, kau tidak akan mati sebelum kau berjumpa Mesias. Hana, kau tidak akan mati meskipun kau janda tidak pelihara, meskipun kau puasa tidak mati kelaparan. Karena engkau dipakai menjadi saksi bersama Simeon untuk menyatakan misi Mesias kepada bangsa-bangsa dan misi Mesias kepada seluruh orang Yerusalem.
Maka waktu kita tua, jangan berkata, aduh tugas penginjilan itu tugas anak muda. Enggak. Tuhan siapkan orang-orang tua untuk bagian orang tua. Amin. Ada bagian orang tua yang Tuhan mau pakai. Ada bagian anak muda yang Tuhan mau pakai. Intinya tua, muda, anak muda, semua Tuhan bisa pakai sebelum Tuhan mengambil nyawa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk contoh teladan dari orang-orang yang terus menantikan pengharapan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kitab suci. Kami bersyukur untuk Simeon dan Hana, dan khususnya Hana yang sudah ditinggal suami, tetapi terus menantikan ayat Alkitab yang akan terjadi, yaitu Tuhan akan memberikan kepada dia anugerah untuk berjumpa dengan Kristus yang masih kecil, dan dia akan mengatakan nubuatan tentang Kristus yang sangat penting untuk seluruh Yerusalem. Demikian juga kami yang Tuhan kasih umur, ada yang sudah melewati 80, ada yang sudah melewati mungkin mendekati 90 atau seterusnya. Tuhan akan memakai kami meskipun kami sudah lanjut umur. Tetapi pengharapan dan penantian kepada Tuhan tidak akan undur, karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Dan Tuhan masih memakai orang tua, Tuhan memakai orang muda, segala umur Tuhan akan pakai. Pakailah seluruh ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di tempat ini. Meskipun secara kasat mata kami sudah lemah secara fisik, tapi iman kami terus bernyanyi di hadapan Tuhan. Dan iman kami terus berfokus kepada Tuhan, dan iman kami terus bertumbuh. Tubuh bisa tua, iman tidak tua. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.